Karena kalau Indonesia merdeka, Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri. Di episode kali ini kita dalam ngaji di bawah bendera revolusi, episode ini yang kita bahas adalah satu tulisan Bung Karno dari seluruh Indonesia Muda pada 1928 yang berjudul Sampai Ketemu Lagi. Ada satu alasan Bung Karno menulis judulnya, memberi judul tajuk tulisan ini Sampai Ketemu Lagi. Ini adalah tentang sebuah pesan dari Cipto Mangunkusumo sebagai sebuah sambutan dari seorang Soekarno dan dari kawan-kawan pergerakan kemerdekaan Indonesia saat itu di tahun 1928 bahwa Cipto Mangunkusumo telah dibuang Muting, Digul, Belanda. Begitu ditulis oleh Soekarno pada awal tulisannya. Dan kawan kita Cipto Mangunkusumo berangkat membawa keluarganya diiring oleh istrinya yang berani dan berbesar hati, meninggalkan kita yang buat beberapa tahun lamanya berdiri di samping sisinya dengan persamaan asas, persamaan tujuan, dan persamaan tindak. Buat ketiga kalinya, maka Cipto masuk ke dalam hidup pembuangan. Jadi Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Cipto Mangunkusumo dibuang untuk ketiga kalinya pada 1928 itu. Sebelumnya ke Muting, kemudian Digul, kemudian Banda. Di masa-masa pembuangan seperti itu, tentu sangat menyedihkan. Akan tetapi apa yang yang disampaikan oleh Cipto Mangunkusumo kemudian disambut oleh Soekarno adalah bahwa perjuangan memang membutuhkan pengorbanan sedemikian. Kalau kita mau merdeka, kita harus mau berkorban sangat besar. Kalau kita mau makmur, mau sejahtera, memang harus berkorban. Seorang Cipto Mangunkusumo bisa dibayangkan ketika itu dia kehilangan pekerjaan, ketika harus dibuang, dia kehilangan pendapatan. Bukankah dia sudah hidup enak sebagai seorang dokter? Namun tidak begitu. Ketika ia ingin untuk Indonesia merdeka, ingin ada dalam perjuangan, barisan perjuangan. Ia tahu bahwa rakyat Indonesia pada saat penjajahan cukup menderita. Yang sebetulnya memang masa penjajahan itu ya lebih pada persoalan siapa yang menentukan nasib siapa. Karena bangsa kita di era kolonial tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Nasibnya ditentukan oleh orang asing, yaitu bangsa Eropa yang ketika itu melakukan kolonialisme, melakukan imperialisasi, kolonisasi, ya, menduduki dan menguasai pemerintahan. Dan karena menguasai pemerintahan, mereka menentukan segala-galanya, pembangunan, industri apa yang harus dibangun, ya, kemudian bagaimana pendidikannya, sistem pendidikan, bagaimana sistem lain-lain, ya, sistem ekonominya, politiknya, dan sebagainya. Ketika elit politik Indonesia atau Nusantara saat itu ya tidak cukup menolong bangsanya, tapi lebih pada ya sikap-sikap atau tindak tanduk yang menguntungkan pribadi masing-masing, menguntungkan golongannya sendiri-sendiri. Itu yang membuat bangsa Indonesia semakin rugi karena tidak punya daya tawar. Itu yang diperjuangkan oleh Soekarno, Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain. Ya, sampai mereka-mereka itu, para pejuang pergerakan kemerdekaan kita itu, para pahlawan pergerakan kita itu
Ya, pada 1920-an, 1930-an mereka dibuang, diasingkan, mereka dipenjara, mereka tidak bisa bekerja sebagaimana biasa. Mereka bekerja tidak secara normal. Nah, ini menjadi satu panggilan bagi golongan yang ingin berjuang itu, bagi Soekarno, bagi Hatta, bagi Syahrir, bagi Cipto Mangunkusumo dan lain-lain. Semuanya ingin Indonesia tidak seburuk itu dan masa penjajahan. Yang diinginkan adalah Indonesia harus merdeka, karena kalau Indonesia merdeka, Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri. Kemerdekaan itu maksudnya independensi. Maksudnya kemerdekaan itu, merdeka itu maksudnya independen. Independen itu artinya dia tidak bergantung absolut, secara absolut pada negara lain atau bangsa lain, tapi menjadi interdependen dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia, sehingga segala-galanya setara. Maka apa yang dilakukan ketika Cipto Mangunkusumo ditangkap kembali dan dibuang lagi, menjalani pembuangan demi pembuangan? Dan oleh Cipto Mangunkusumo menyampaikan bahwa memang harus ada pengorbanan untuk mencapai Indonesia merdeka. Maka yang disampaikan oleh Soekarno, bagaimana menyambut berita kabar pembuangan Cipto Mangunkusumo, Soekarno tidak mengatakan selamat tinggal, dan dia mengatakan bahwa teman-teman tidak mengucapkan selamat berpisah, selamat tinggal, tapi yang disampaikan adalah sampai ketemu lagi. Karena apa? Karena keyakinan bahwa akan kembali lagi ketemu, keyakinan bahwa Indonesia pasti akan merdeka pada saatnya. Ya, memang pada saat itu, di akhir abad 19, awal abad 20, gerakan nasionalisme di Asia, di Afrika, di sejumlah wilayah seperti di Amerika Latin itu semakin kuat. Sejumlah negara memutuskan untuk memerdekakan diri dari negara kolonialnya, dari negara imperialnya, dari negara induknya. Sejumlah negara tidak mau lagi menjadi negara vasal, tidak mau lagi menjadi negara protektorat, tidak mau lagi menjadi negara koloni, tidak mau lagi menerima imperialisme, ya, bentuk negara imperial, bentuk negara imperium. Yang diajukan adalah negara bangsa. Konsep negara bangsa yang hadir dan hadir sudah sejak abad 18, ya. Sebetulnya konsep negara bangsa sudah hadir sejak abad 18. Namun baru kemudian menjadi semakin populer dan semakin diterima di abad 19 dan 20. Kemudian abad 20 kemudian mencapai pada masa akhir Perang Dunia Kedua. Di akhir Perang Dunia Kedua tidak ada lagi, setelah Perang Dunia Kedua itu, setelah tahun 1945 itu, kira-kira sejak akhir tahun 1945 awal tahun 1946, tidak ada lagi satupun negara imperium di muka bumi. Bahkan negara kota juga sudah nggak ada sebetulnya, karena sekalipun itu adalah negara kota secara luas wilayah misalnya, tapi disebut sebagai negara bangsa. Asasnya nasionalisme. Singapura bukan negara kota, negara bangsa. Monaco negara bangsa, bukan negara kota. Kemudian Kuwait juga bukan negara kota, tapi menjadi negara bangsa. Nah, ini yang menjadikan nasionalisme ini, yang menjadikan adanya gerakan-gerakan nasionalisme juga di Indonesia. Kita mau merdeka.
Indonesia mau merdeka. Dan ketika Indonesia mau merdeka, negara-negara imperium, dalam hal konteks Indonesia adalah imperium Belanda yang memang akan runtuh di abad ke-20. Namun perlu diingat, peruntuhan imperium Belanda di abad ke-20 itu tidak serta-merta terjadi. Di masa Perang Dunia Kedua, Belanda masih menginginkan untuk menjadi negara imperium. Belanda baru kemudian berpikir kalau negara imperium itu tidak bisa dipertahankan itu sekitar Desember 1942. Hindia Belanda sudah dicaplok oleh Jepang. Ratu Belandanya sudah ada di London dalam pengasingan. Praktis negara Belanda tidak bisa berfungsi sebagai sebuah negara. Hindia Belanda juga tidak bisa berfungsi karena gubernur jenderalnya ada di Australia. Kita tidak bisa berfungsi pemerintah. Baru kemudian berpikir untuk menjadi sebuah atau mengakomodasi konsep negara bangsa. Dan pada tahun 1928 jelas belum ada negara bangsa, baik Indonesia maupun Hindia Belanda bukan negara belum ada negara bangsa Indonesia. Yang ada adalah negara imperium Hindia Belanda. Negara bangsa Indonesia ini yang dicita-citakan oleh Soekarno dan kawan-kawan, oleh Cipto Mangunkusumo, oleh Dr. Sutomo dan lain-lain, oleh Profesor Supomo dan lain-lain. Para pejuang kemerdekaan, pejuang pergerakan ini banyak yang mengalami pembuangan. Soekarno juga dibuang ke Digul. Hatta pernah dibuang ke Soekarno pernah dibuang ke Banda, ke ND ya, ke ND, ke Bengkulu. Soekarno dibuang ke ND kemudian ke Bengkulu. Hatta dibuang ke Digul. Ya. Ketika Hatta dibuang ke Digul, kemudian ke Banda, di Banda ketemu dengan Cipto Mangunkusumo. Soekarno juga dibuang ke Bengkulu, sebelumnya ke ND. Soekarno mengalami beberapa kali di penjara. Hatta juga mengalami pembuangan. Cipto Mangunkusumo mengalami pembuangan dan banyak lagi dibuang atau dipenjara, diasingkan. Dan itu menjadi kenyataan. Mereka diasingkan, dibuang. Apakah mereka bekerja nggak sih mereka itu? Dalam arti mereka memperoleh uang. Ya, mereka memperoleh uang. Entah kiriman dari anggota keluarganya, entah juga dari hasil-hasil tulisan yang dikirimkan. Tapi pekerjaan utama mereka hilang. Mereka tidak memperoleh pendapatan secara rutin. Mereka harus mengorbankan itu demi kemerdekaan kita. Dan kita hari ini ya, sudah 80 tahun, akan 81 tahun ini, tahun 2026, usia negara kita adalah akan 81 tahun pada Agustus nanti. 81 pada 17 Agustus nanti yang akan datang. Kita harus tahu bahwa kalau kita merasa cita-cita kemerdekaan kita sudah tercapai, lantas kemudian kita mau diam-diam saja, mau adem ayem saja, sorry to say, itu nggak realistis. Cita-cita kemerdekaan yang ada bisa dibaca kembali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Cita-cita kemerdekaan kita itu, dan hingga kapanpun cita-cita kemerdekaan itu tidak akan pernah sempurna tercapai. Dan memang benar tidak akan sempurna tercapai. Karena apa? Karena ada perkembangan secara global, perkembangan global mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau ilmu pengetahuan itu berhenti berkembang, kira-kira selesai nggak? Enggak.
nggak akan bagus kalau ilmu pengetahuan berhenti berkembang. Tidak cerdas bangsa kita kalau gagal namanya kalau ilmu pengetahuan berhenti berkembang. Berarti mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pekerjaannya tidak akan pernah selesai, itu unending, never ending, nggak bakal pernah selesai mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut dalam perdamaian dunia, mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Apakah perdamaian dunia bisa tercipta tanpa adanya perang? Juga nggak mungkin. Itu realistis. Untuk mencapai kesejahteraan, ya kita harus berusaha terus-menerus. Kita harus bekerja keras secara terus-menerus sesuai dengan kapasitas kita. Ada yang punya keahlian dalam bidang pendidikan, pengajaran, riset, kemudian publikasi, tentu saja dalam menulis buku-buku, artikel-artikel jurnal, dalam melakukan penelitian-penelitian. Ya, manusia yang bekerja di masyarakat, yang bekerja dalam masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, bagian dari rakyat kita. Rakyat Indonesia yang bekerja untuk masyarakat sipil, ya harus berani bekerja untuk masyarakat sipil dan terus berjuang di situ. Yang pandai untuk membuka usaha, startup, bisnis, buka perusahaan besar, perusahaan startup, kemudian berkembang perusahaannya, usaha-usahanya, ekonomi kreatifnya, maju dengan ekonomi kreatifnya. Maka ya, gunakan kemampuannya di dalam bidang ekonomi kreatif itu, kerjakan. Yang pandai dalam bidang sosiologi, antropologi, ya, ilmu-ilmu budaya, humaniora, ia mengerjakan tugas-tugas yang bisa dikerjakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan seterusnya. Karena kemerdekaan yang sudah kita capai 81 tahun yang lalu bukan akhir dari sebuah perjuangan. Sementara Cipto Mangunkusumo dibuang sampai 3 kali. Yang dikatakan Soekarno dan teman-teman, dikatakan oleh Cipto Mangunkusumo adalah sampai jumpa lagi. Itu dibuang loh. Itu kehilangan sama sekali. Itu nggak menyenangkan, itu nggak enak banget. Ini kemudian dijalani, dilaksanakan, karena memang perjuangan itu ada hasilnya. Nah, kita tahu perjuangan yang mana yang ada hasilnya dan yang mana yang tidak. Karena Soekarno, Hatta, Syahrir, Profesor Supomo, Profesor Husein Jayadiningrat, dan lain-lain, termasuk Dr. Cipto Mangunkusumo, itu juga punya pertimbangan rasional bahwa memang ya gerakan nasionalisme, ya pemikiran nasionalisme yang semakin populer di mana-mana, semakin diterima di mana-mana, akan mengalahkan, akan mengubah dari negara-negara imperium, akan berubah menjadi negara-negara bangsa. Memang sudah menjadi keniscayaan sejarah bahwa kolonialisme, imperialisme akan berakhir digantikan oleh nasionalisme. Itu sudah fakta sejarah, keniscayaan yang sudah dihitung, sudah dikalkulasi, sudah diestimasi dulu. Karenanya, ya, sekalipun masih terlihat mustahil Indonesia merdeka pada 1920-an, 1930-an, bahkan kelihatannya kayaknya mustahil Indonesia merdeka. Tapi ternyata Indonesia berhasil juga merdeka. 81 tahun yang lalu, kita sudah 81 tahun nih merdeka, akan 100 tahun merdeka. Dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh 81 tahun yang lalu, yang diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pejuang kemerdekaan kita.